Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Wali Kota Padang mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala sekolah tingkat SMP, SD, taman kanak-kanak dan PAUD untuk meliburkan murid-muridnya selama 14 hari, terhitung tanggal 19 Maret hingga 1 April 2020. Selama masa libur tersebut, murid tetap belajar di rumah dan dipantau oleh orang tua masing-masing dan melaporkannya secara berkala kepada guru melalui platform aplikasi media sosial. Wabah COVID-19 memicu kenaikan harga sejumlah komoditi di sejumlah pasar tradisional di Kota Padang. Bawang bombay dan bawang putih mengalami kenaikan cukup tinggi dibanding kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga ini dipengaruhi banyaknya permintaan dan minimnya persediaan, karena sejumlah ibu rumah tangga mulai memperbanyak persediaan kebutuhan. Sebagai antisipasi pencegahan COVID-19, seluruh tempat ibadah di Kota Padang dilarang menggunakan karpet. Gantinya, jemaah diminta untuk membawa sendiri sajadah dari rumah masing-masing. Petugas BPBD dan pemadam kebakaran juga melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan di sejumlah tempat ibadah dan fasilitas umum. Tak seperti biasanya, orang tua yang mengantarkan anak-anaknya sekolah pada Kamis pagi tak langsung pulang ke rumah. Mereka menunggu pengumuman dari kepala sekolah tentang instruksi Wali Kota Padang terkait pencegahan COVID-19. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak COVID-19, Wali Kota Padang mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala sekolah tingkat SMP, SD, taman kanak-kanak dan PAUD untuk meliburkan seluruh murid-muridnya selama 14 hari. Instruksi tersebut mulai berlaku sejak tanggal 19 Maret hingga 1 April 2020. Dalam instruksi tersebut juga ditegaskan bahwa proses belajar dan mengajar dipindahkan dari sekolah ke rumah masing-masing. Para murid tetap mengerjakan tugas serta belajar sesuai dengan tugas yang diberikan oleh gurunya. Selama proses belajar di rumah itu, murid akan didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Proses belajar mengajar atau PBM di rumah tersebut akan dilaporkan secara berkala oleh para orang tua kepada guru yang bersangkutan melalui aplikasi media sosial. Instruksi Wali Kota Padang disambut dengan baik oleh para orang tua. Mereka sangat mengapresiasi langkah orang nomor 1 di Kota Padang ini untuk mengantisipasi serta meminimalisir dampak dari COVID-19. Untuk tanggapan bagi kami orang tua sangat bagus sekali untuk supaya dengan adanya virus corona ini supaya jangan mencegah tularnya ke anak-anak gitu kan. Triknya gini, kita sebagai orang tua juga seperti guru sendiri ya, kita bisa mengajar ke anak bagaimana dia dapat di sekolah juga kita bisa ajarkan di rumah. Kalau di rumah kan dia bisa santai sambil bermain kita belajar. Jadi nanti kalau hasilnya kita langsung aja nanti kasih tahu sama guru yang bersangkutan. Namun pihak sekolah berharap instruksi wali kota tersebut sebaiknya dijalankan oleh para orang tua masing-masing. Meliburkan anak-anak dari sekolah merupakan langkah antisipasi sehingga anak-anak tak terlalu banyak bertemu dengan orang lain karena COVID-19 ditularkan oleh manusia. Namun jika anak-anak yang libur sekolah justru diajak orang tuanya pergi ke lokasi kerja, maka instruksi itu tak akan berhasil secara maksimal. Cuma itu yang Ibu apakan, kebetulan di Alang Lawas ini kan umumnya anak pasaraya, anak orang tuanya yang jualan di pasaraya. Jadi anaknya yang diliburkan tuh nanti dibawanya anaknya ke pasar, kan sama aja tuh, kayak apa namanya tuh ndak diliburkan jadinya. Jadi kalau dapat ya itu diimbau sama orang tua tuh jangan anaknya dibawa ke pasar. Kalau libur ya diliburkan aja di rumah, belajar di rumah, bahan ajarnya kan dikasih. Menjalankan instruksi Wali Kota Padang, pihak sekolah telah membekali para murid-muridnya dengan tugas dan bahan pelajaran yang harus dipelajari di rumah masing-masing. Bahan-bahan tersebut akan diperbaharui oleh pihak sekolah dengan cara mengirimkannya kepada orang tua melalui aplikasi media sosial. Dari Padang, Alfi melaporkan. Pasca instruksi pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, membuat sebagian ibu rumah tangga cemas.
Mereka mulai menyerbu pasar untuk memperbanyak persediaan kebutuhan sehari-hari. Akibatnya harga sejumlah bahan kebutuhan mulai merangkak naik karena banyaknya permintaan. Seperti pantauan kami Kamis pagi di Pasar Simpang Tabing, Kecamatan Kototanga, pinggiran Kota Padang. Harga bawang bombay dan bawang putih alami kenaikan paling signifikan. Bawang bombay kini dijual Rp90.000 per kilo, dari sebelumnya hanya Rp30.000 per kilo. Bawang putih dijual Rp60.000 per kilo, naik 200% dari harga sebelumnya, yang dijual cuma Rp26.000 per kilo. Sementara bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp38.000 per kilo. Selain bawang, telur ayam juga mengalami kenaikan Rp2.000 dari Rp39.000 menjadi Rp41.000 per papan. Harga sayur-sayuran juga alami kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per ikat. Menurut pedagang, kenaikan harga ini disebabkan karena persediaan di tingkat pedagang mulai menipis. Selain itu, sikap sebagian besar warga masyarakat yang panik juga menyebabkan kenaikan harga secara psikologis. Sebelumnya 30.000. Sebelumnya 30.000. Selain bawang bombay mungkin ada barang yang lain yang Ada bawang putih. bawang putih berapa, Bu? Bawang putih sekarang 60 kilo, biasanya 26. Saya 26. Hari ini saya belanja stok banyak karena takut keluar rumah kan, beli sayuran, makanan untuk di rumah karena anak sekarang kan libur. Jadi aktivitas di luar rumah sekarang dikurangi. Jadi banyak-banyak di rumah aja. Jadi makanya sekarang sering beli-beli sayuran, makanan buat stok di rumah. Terkait COVID-19, masyarakat diharapkan tidak panik dan melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Karena pemerintah telah mempunyai langkah-langkah strategis yang akan melindungi warganya. Robiham melaporkan dari Padang. Sejak Kamis pagi, seluruh tempat ibadah di Kota Padang tidak diperbolehkan menggunakan karpet guna mencegah penyebaran COVID-19. Seperti yang terlihat di Masjid Nurul Iman yang terletak di kawasan Imam Bonjol, pusat Kota Padang ini. Petugas masjid membongkar dan menggulung semua karpet dan permadani yang menutupi lantai masjid. Untuk gantinya, pengurus masjid mewajibkan jamaah membawa sajadah dari rumah masing-masing. Setelah lantai masjid bebas dari karpet dan permadani, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kota Padang menyemprot lantai masjid dengan cairan disinfektan. Selain di Masjid Nurul Iman, hal yang sama juga dilakukan pemerintah di Masjid Raya Ganting. Seluruh karpet dan permadani yang menutupi lantai masjid dibongkar dan disimpan dengan rapi. Apa yang dilakukan oleh pengurus masjid ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Padang bahwa masjid dan musola dilarang menggunakan karpet dan permadani, terutama pada masa darurat nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembersihan fasilitas umum, ya, sarana ibadah yang Padang Timur ini yang pertama, penyemprotan dengan gas disinfektan, ya. Jadi sesuai arahan Pak Wali kemarin bahwa seluruh sarana yang mengumpulkan massa masyarakat itu harus disterilkan. Seluruh jamaah, terutama Jumat besok ya, diupayakan membawa sajadah masing-masing yang sudah disterilkan, dicuci dulu. Atau lantainya kan sudah steril, bisa mempergunakan ubin masjid saja. Pemerintah Kota Padang sangat serius menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selain membersihkan seluruh fasilitas umum dengan cara disemprot disinfektan, pemerintah kota juga telah menginstruksikan seluruh murid sekolah dari tingkat SMP, SD, taman kanak-kanak dan PAUD untuk libur dan memindahkan proses belajar dan mengajar di rumah masing-masing. Hal ini dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat melaksanakan social distancing karena COVID-19 ditularkan lewat manusia dengan manusia. Penyemprotan disinfektan selain dilakukan oleh BPBD Kota Padang, PMI Sumatera Barat juga terlibat secara aktif seperti yang dilakukan oleh para relawan di Masjid Nurul Iman pada Rabu pagi. Dari Padang, Alfi melaporkan. Pemeriksaan suhu tubuh dilaksanakan pada Rabu pagi setelah pelaksanaan apel. Kegiatan pemeriksaan suhu tubuh dipimpin langsung oleh Kapolresta Padang dan diikuti seluruh personil serta para pengunjung yang bertamu ke Mapolresta Padang. Langkah yang dilakukan ini merupakan salah satu upaya untuk antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Mapolresta Padang.
Sebanyak 250 orang personel tanpa terkecuali harus mengikuti pemeriksaan suhu tubuh. Kegiatan ini melibatkan dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Saat ini Polresta Padang juga mewajibkan setiap pengunjung yang datang untuk mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Ada 10 titik di Polresta Padang yang disediakan hand sanitizer, seperti di pelayanan SPKT, SIM, BPKB, SKCK, juga sidik jari. Mengecekkan suhu tubuh kepada seluruh anggota Polresta Padang. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggota kita apakah suhunya tinggi atau tidak, yang mengindikasikan jika memang perlu perawatan khusus. Alhamdulillah sampai saat ini belum ditemukan yang anggota Polresta Padang yang suhunya di atas 38 derajat Celcius. Sampai saat ini semua pelayanan publik seperti laporan, pembuatan SIM dan SKCK masih berjalan normal dan belum ada pembatasan. Dari Padang, Robiha melaporkan. Sebanyak 25 orang kepala daerah mengikuti rapat kerja wilayah 1 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Kota Pariaman, Selasa hingga Rabu kemarin. Rapat kerja yang direncanakan akan diadakan selama 3 hari, tanggal 17 hingga 19 Maret dipercepat menjadi 2 hari. Percepatan kegiatan itu terkait COVID-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Akibatnya sejumlah kegiatan yang melibatkan banyak orang terpaksa dibatalkan. Menurut Wali Kota Pariaman, Genius Umar, selaku tuan rumah, percepatan kegiatan itu mengakibatkan pawai dan tari indang massal yang sudah disiapkan untuk memecahkan rekor muri terpaksa dibatalkan. Namun untuk rapat kerja tetap dilaksanakan dengan memperhatikan anjuran dari pemerintah pusat guna mengendalikan perkembangan COVID-19 di daerah tersebut. Setiap tamu yang datang diperiksa suhu tubuhnya, kemudian setiap meja selain disiapkan hand sanitizer, juga jarak duduk juga dibatasi, 3 orang setiap mejanya. Acara ini besar, yaitu ada pawai, kemudian ada tari indang 1.000 orang, dan beberapa acara yang mengundang massa, dan itu kita batalkan. Kemudian acara sisa ini tinggal ada rapatnya saja, dan nanti ada penanaman pohon, tetapi semuanya itu mengikuti protokol penanganan virus corona ini sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan itu diarahkan secara tegas oleh Ketua APEKSI Nasional itu Ibu Airin. Jadi mulai dari tadi pemeriksaan badan, kemudian jarak bangkunya, satu meja cuma 3, itu sudah ada aturannya. Acara Rakerwil APEKSI ini dibuka oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Dalam sambutannya, Gubernur menyinggung persoalan dan dampak COVID-19 di Sumatera Barat. Untuk libur sekolah ini diserahkan kepada Bupati dan Wali Kota untuk melihat situasi kondisi sesaat. Pada waktu kemarin hari Senin, kita masih tetap tidak meliburkan dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya anak-anak ini juga ada ujian nasional, ada persiapan ujian, dan kemudian juga beberapa kondisi yang kita dapati pun masih tidak ada yang positif, sehingga masih terkendali untuk gerakan virus ini di siswa. Meski di Kota Pariaman ataupun Sumatera Barat belum ada yang dinyatakan positif COVID-19, namun warga tetap diimbau untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.